Selamat pagi anak ibu kelas 10 perkantoran. Semoga sudah ada perubahan, sudah semakin rajin, sudah mau membuka videonya di YouTube ya. Jadi hari ini Senin tanggal 7. Ini sudah tak terasa ya, udah masuk bulan September. Kita sudah masuk ke bab 5. Bab 5 itu judulnya menerapkan penanganan surat keluar sistem buku agenda. Tetap ibu ingatkan, kalau kamu buka GC, di sana ada kolom komentar. Klik kolom komentar itu, tulis namamu, lalu katakan hadir. Jadi kalau ada pun tugas, kirimlah, kerjakanlah. Jangan main-main saja ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan praktek. Sama sekali ini belum paham kalian, namun pun tetap ibu akan kirimkan materi. Mudah-mudahan kalian mau punya inisiatif belajar ya, baca bukumu lalu tulis ringkasannya. Ini dia menerapkan penanganan surat keluar sistem buku agenda. Surat itu kan ada yang masuk, ada yang keluar. Baik yang masuk maupun yang keluar tetap harus dilakukan penanganannya. Jadi tidak sekedar dikirim lalu tidak ada prosedurnya, tidak. Jadi sebelum surat dikirim tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi pertama itu surat keluar itu definisinya ini dia. Surat keluar itu adalah surat yang dibuat atau dikirimkan oleh suatu instansi atau kantor kepada pihak lain, baik perseorangan, kelompok maupun suatu lembaga. Jadi yang jelas surat itu dikirimkan kepada pihak lain, kepada perseorangan kah, kepada kelompok kah, atau kepada kantor atau organisasi. Jadi kenapa sampai ada surat keluar gitu ya? Kenapa harus ada surat keluar? Surat keluar itu disebabkan oleh 3 faktor. Nah, kita mengeluarkan surat karena merupakan jawaban dari adanya surat masuk yang diterima. Kalau misalnya ada surat masuk, memerlukan jawaban, tentu kita harus membuat surat, lalu kita kirim menjadi surat keluar. Lalu merupakan kebutuhan, misalnya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan. Jadi kita sendiri yang punya inisiatif ya, apakah mengundang seseorang atau mengundang organisasi, mengundang kantor, mengundang kelompok untuk pelaksanaan suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi seperti pemberitahuan dan surat edaran. Misalnya ini bukan karena datang surat ya, tetapi ini adalah karena kita yang memberikan informasi lalu kita sampaikan melalui surat. Nah, apakah surat pemberitahuan bahwasanya siswa sudah bisa masuk, surat pemberitahuan untuk mengambil raport, surat pemberitahuan bahwa kapan dimulai libur. Nah, ketiga hal inilah yang menyebabkan kita harus membuat surat keluar. Itu dia. Nah, sampai kita ke bagian berikutnya. Nah, langkah-langkah penanganan surat keluar. Jadi kalau kita hendak membuat surat keluar, tentu ada sampai 11 langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nanti lihat di dalam bukumu. Pembuatan konsep. Jadi kita harus ambil selembar kertas seperti ini ya, ambil selembar kertas, lalu kita tulis dulu di sini. Tentu nama perusahaan kita, nggak perlu nanti ada kertas yang sudah berkepala, sehingga kita tidak perlu lagi setiap mengirim surat itu harus menulis nama perusahaan kita atau kantor kita, tidak. Jadi sudah dicetakkan itu satu rim itu 500 lembar yang sudah lengkap di sana nama kantor kita, jalannya, kotanya dengan identitas-identitas lainnya dengan simbolnya gitu. Jadi kita ambil kertas kosong seperti ini ya, lalu kita tulis nomor surat itu nomor keberapa ya, lampirannya ada enggak, lalu kemudian perihal, kita tulis tanggalnya sebelah kanan, lalu kepada siapa kita akan kirim ya, kepada siapa akan kita kirim surat ini. Kemudian kita tulislah apa maksud kita untuk mengirim surat tersebut. Nah, setelah ditulis ini oleh kamu sebagai seorang sekretaris atau staf atau asisten, tentu yang kedua setelah kamu konsep, kemudian kamu kasihlah kepada atasanmu apakah konsep yang sudah kamu buat itu benar, sudahkah lengkap, apakah harus ditambah, apakah harus disempurnakan redaksinya. Jadi kamu kasih kepada atasan, setelah itu nanti di sana akan dibuatkan parafnya di bawah, akan diparaf di sini tanda sudah setuju.
akan dibuatkan di situ perbaikan kalau memang ada perbaikan. Setelah itu tentu kamu ambil atau diserahkan kepada kamu. Catat konsep surat itu. Sebelumnya kan sudah ada kita menangani surat model buku agenda 3. Nah, catatkanlah ke dalam buku agenda itu. Nah, nomor berapa, tanggal berapa, dikirim kepada siapa, perihalnya kamu kirim. Dan nanti berdasarkan pencatatan konsep surat ini ke buku agenda, kita tahulah nomor berapa. Kalau kemarin nomor surat yang terakhir itu adalah 100, maka sekarang surat yang mau kita keluarkan itu adalah 101. Nah, karena kita akan ketik nanti kan gitu ya, jangan diketik sebelum lengkap. Jadi catatkan dulu dia ke buku agenda sekaligus mengetahui surat yang terakhir kemarin dan surat sekarang nomor berapa. Itu dia. Makanya harus dicatatkan konsep surat itu ke dalam buku agenda. Kemudian yang keempat, ketiklah. Surat ini kan diketik, tidak tulis tangan dikirim ya. Diketiklah konsep suratnya dengan bagus, pakai model huruf, pakai bentuk surat ya. Kemudian pemeriksaan pengetikan. Boleh saja jika konsepnya sudah benar. Dikala mengetik itu ada kesilapan misalnya, ada yang tertinggal misalnya, maka yang kita ketik itu pun tetap kita kembalikan kepada atasan kita untuk diperiksa. Selain untuk diperiksa, juga untuk dibubuhkan tanda tangan gitu ya. Karena kita adalah stafnya, maka kita yang menyelesaikannya. Pimpinan kita itu tinggal memeriksa, kemudian menandatangani. Jadi pengetikan konsep, setelah itu pemeriksaan pengetikan tetap kepada atasan kita yang membaca konsep tadi. Nah, siapa yang membaca konsep itu, ke situ juga kita periksakan hasil ketikannya. Nah, kemudian penandatangan surat pada saat diperiksa sudah benar, jangan asal ditandatangani sebelum dibaca. Nah, ditandatanganilah surat yang bersangkutan. Nah, ditandatangani, setelah ditandatangani kemudian kamu beri cap stempel, diberi cap stempel. Itu tandanya sah gitu ya. Kemudian melipat surat. Nanti ada kita pelajari melipat surat ya. Bagaimana melipat surat itu sebenarnya, tidak asal-asal. Sudah ada model-model lipatan surat yang baku gitu ya, yang standar yang dipakai oleh instansi. Jadi nanti di kala tatap muka kita akan belajar cara melipat surat. Nah, lipatlah surat itu, kemudian masukkan ke dalam sampul. Setelah sampulnya itu terlebih dahulu diketik ya, diketik kepada siapa surat itu dikirimkan. Kemudian penyimpanan surat. Ini bukan ini yang disimpan ya. Setiap kita mengetik surat itu minimal rangkap 2. 1 dikirim, 1 sebagai pertinggal. Nah, simpanlah pertinggal itu. Nah, ke dalam Snell Hector. Nah, ke-11 inilah langkah-langkah yang harus dilakukan kalau kita hendak mengeluarkan surat. Buat konsepnya, serahkan untuk dibaca, minta persetujuan adakah yang kurang, lebih atau bagaimana. Kemudian setelah diparaf, tentu sebelum kita ketik, kita catatkan dulu ke dalam buku agenda sekaligus untuk membuat nomor suratnya. Kemudian ketikannya itu pun kembali diperiksakan sekaligus untuk menandatangani. Setelah ditandatangani kita beri cap stempel. Lalu lipatlah suratnya seperti ini, masukkan ke dalam sampul, lalu kirim. Pertinggalnya kita simpan. Nah, inilah yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham. Usahakan tetap belajar, jangan lengah, karena kedepannya tetap harus diseleksi kalau suatu perusahaan atau instansi akan menerima tenaga kerja. Terima kasih. Nanti tugasnya menyusul di GC, ya nak, maka wajib buka GC. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.